Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menuju pada kehendak perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan Yesus kita yang telah menyelamatkan hidup kita, dan hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pagi hari ini memuji menyembah Tuhan Yesus yang layak untuk disembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang ya Tuhan, di dalam Tuhan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan, di dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan bersekutu dengan Engkau pagi hari ini, memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau memang yang layak untuk dipuji disembah. Tuhan Yesus telah memberikan kami keselamatan, Tuhan Yesus telah memberikan kami perlindungan, dan Engkau sudah memberikan kami kekuatan kesegaran hari ini. Kami ingin memberi yang terbaik hidup kami di waktu yang paling utama. Hanya Engkau Tuhan Yesus disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Kami mau tanggalkan semua beban yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan, kami hanya memikirkan perkara-perkara dunia, memikirkan perkara-perkara apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Kami mau tanggalkan terlebih dahulu. Kami mau hanya menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Sebelum matahari bersinar, Tuhan menyinari kami untuk memberkati pekerjaan hidup kami. Kami mau ingin mengutamakan Engkau di pagi hari ini, menyembah, memuji, dan mendengarkan perkataan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami hari ini. Kami izinkan perkataan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi mengucap syukur hari ini Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah beri bagi hidup kami. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Engkau, memuji menyembah-Mu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Kau selamanya. Tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Kami
datang hari ini di pagi ini menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya Yesus lebih besar dari apapun yang kami lakukan. Hanya datang memuji-Mu, menyembah-Mu di hari yang indah ini, di pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri cari wajah-Mu, memuliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau datang, kami Tuhan Yesus datang kepadamu Tuhan Yesus. Biar Engkau melawat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kerajaan sorga datang di dalam hidup kami, datang di pagi hari ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mencari wajah-Mu, yang mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Dan kami mau tanggalkan semua segala apapun yang hari ini Tuhan, rencana kami, hidup kami, bahkan di tengah-tengah Tuhan tantangan pergumulan kami hari ini, kami serahkan semuanya padamu. Kami tidak mau takut dan khawatir apapun hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu berjalan dan Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hari ini hidup kami serahkan padamu. Kami Tuhan Yesus ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, mengutamakan Engkau, memberi yang terbaik buat Engkau, karena kehidupan kami lebih banyak Tuhan untuk kami Bapa. Untuk itu kami serahkan semua hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji sekali lagi, memuliakan nama-Mu sebelum Engkau menjamah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Kehidupan bagaikan uap air. Inilah kehidupan kami yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari, ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Kehidupan bagaikan uap air, demikianlah hidup kami. Kami hanya mau bergantung padamu Tuhan. Kehidupan uap air hilang lenyap ya Tuhan. Bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidup oleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan
menghitung hari-hariku, agar hidup beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu. Agar hidupku berkenan, agar hidupku berkenan padamu. Agar hidupku berkenan, agar hidupku berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam kitab Mazmur. Kita akan dalam Mazmur pasal yang kelima, kita akan membaca Mazmur pasal yang kelima. Temanya adalah berkat bagi orang benar. Berkat bagi orang benar. Di dalam Mazmur pasal yang kelima kita akan membaca di sini. Ya, baik. Berkat bagi orang benar. Ya. Doa pada pagi hari. Ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ya, di ayat yang kita melangkah, di ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya. Nah saudara, firman Tuhan dikatakan sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya. Nah saudara, orang benar, firman Tuhan katakan hidupnya akan diberkati dan dipagari atau dilindungi oleh Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan, penyertaannya, ya, penggenapan janji-janjinya itu boleh dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya, termasuk perlindungannya, menyertai, dikatakan dipagari, ya, bahwa Tuhan memagari orang yang benar, ya, dengan anugerahnya, ya, seperti perisai. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa perisai itu adalah gambaran untuk memberikan perlindungan, ya, di mana dalam satu peperangan senjata yang untuk mempertahankan diri pada waktu itu adalah perisai. Ya, demikian juga saudara, bahwa Tuhan melindungi setiap anak-anaknya, orang-orang yang benar seperti perisai, yaitu dengan anugerahnya. Ya saudara, itulah berkat bagi
orang yang benar, ya. Nah, sebaliknya kehidupan orang fasik yang melakukan kecemaran, saudara, dan kejahatan, yang berkata bohong, penumpah darah, dan penipu, itu dibenci dan dibinasakan oleh Allah, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pembual tidak akan tahan di depanmu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat yang ke-7, engkau membinasakan orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, ya. Saudara, kita lihat bagaimana orang-orang yang fasik, yang hidupnya melakukan kejahatan, yang berkata bohong, penipu, ya, dikatakan yang melakukan kekerasan, itu dibenci oleh Allah, ya, bahkan dikatakan akan dibinasakan oleh Allah, ya. Sebaliknya orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran, saudara, dia hidupnya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, ya, atau dipagari oleh Tuhan dengan anugerahnya seperti perisai, ya. Nah, saudara, apakah ciri-ciri orang benar yang hidupnya diberkati dan dipagari oleh Tuhan? Yang pertama adalah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Tadi kita baca di ayat yang ketiga dari Mazmur 5 dikatakan, ya, di ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, ya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan pada waktu pagi hari, ya, dikatakan engkau mendengarkan seruanku, ya, artinya bahwa Daud, ya, dia boleh mengawali hari hidupnya di pagi hari. Dia boleh mencari Tuhan, dia boleh intim dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan bahkan dikatakan dia menunggu-nunggu, ya, artinya bahwa Daud menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya yang akan, saudara, memberikan kekuatan, ya, saudara, di dalam ia boleh menjalani sepanjang hari yang akan dia lalui, ya. Saudara, biarlah kita boleh mengawali hari dengan kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh mendengar suaranya. Saudara, kita boleh mengawali hari ini dengan kita bersekutu dengan intim dengan Tuhan, ya. Dimanapun kita boleh berada, saudara, kita boleh bersekutu intim dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud, ya. Dia dikenal sebagai seorang yang suka memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, dia yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, dan dia suka menyembah Tuhan, ya. Oleh karena itu kehidupannya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, ya. Saudara, bagaimana Daud, ya, dia luput selalu, ya, dari kejaran Raja Saul yang iri hati, yang ingin membunuh dirinya. Dan saudara, setiap kali dia ingin tertangkap, tetapi Tuhan meluputkan dia, ya, sehingga pada waktu dia sudah terhimpit, ya, tinggal Raja Saul sudah mengepungnya dengan tentaranya, tinggal ia menangkapnya, maka saudara, Tuhan memberikan perlindungan padanya, ya, sehingga Daud menamakan Tuhan sebagai gunung batu keluputan, ya. Nah, saudara, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan bagi setiap orang-orang yang dikasihinya, ya. Saudara, kita lihat bagaimana Daud pada akhirnya, ya, Tuhan menetapkan dirinya untuk menggantikan Raja Saul, ya, untuk dia boleh menjadi raja bagi bangsa Israel, ya. Oleh karena apa? Hidupnya boleh mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya. Hal yang kedua, saudara, ciri dari orang benar yang diberkati dan dipagari atau dilindungi oleh Tuhan adalah hidup dalam ketaatan pada firman, ya.
Dalam Mazmur 5 ayat yang ke-9 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Ya Tuhan, amat banyaklah musuhku, bimbinglah aku untuk melakukan kehendak-Mu dan tunjukkanlah jalan-Mu yang harus ku tempuh." Ya, Saudara, Daud menyadari bahwa perlindungan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya mentaati firman Tuhan. Ya, orang benar diberkati dan dipagari oleh Tuhan, itu orang-orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, di mana Tuhan menghadapkan kepada bangsa Israel berkat dan kutuk, saudara ya, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel apabila mereka hidup di dalam ketaatan, dan sebaliknya Tuhan mengutuk bangsa Israel apabila mereka hidup melanggar perintah Tuhan. Ya, oleh karena itu biarlah kita boleh hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, agar hidup saudara diberkati, disertai oleh Tuhan, dan sepanjang hidup saudara, ya, saudara mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Hidupmu dipagari oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, saudara, ada seorang yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang benar. Dikatakan dia adalah seorang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang jujur, ya. Nah, saudara, Tuhan memuji, ya, Ayub seorang yang benar, ya, di hadapan iblis, ya. Tatkala iblis datang kepadanya, dan Tuhan memuji keadaan Ayub. Nah, iblis menyadari bahwa memang Allah pasti memberkati dan melindungi orang yang benar, ya. Dan iblis berkata kepada Allah, "Tentu Engkau memberkati dan memagari dia, ya. Ya, oleh karena, ya, dia hidupnya saleh." Ya, saudara, itulah upah bagi orang yang benar. Ya, namun bagaimana iblis mencobai, ya, Ayub, diizinkan oleh Tuhan bahwa Ayub dicobai oleh iblis, dan kita lihat bagaimana pada akhirnya bahwa Ayub hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dia boleh intim dengan Tuhan bukan karena berkat jasmani yang dia terima, tetapi oleh karena memang dia mengasihi akan Tuhan, ya. Nah, saudara, berkat dan perlindungan Tuhan itu adalah, saudara, upah bagi setiap orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang hidupnya dalam ketaatan pada firman Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, ya. Artinya dialah orang yang mentaati firman Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dia boleh lakukan, ya. Nah, saudara, itulah ciri-ciri orang benar yang hidupnya diberkati dan dipagari, dilindungi oleh Tuhan, ya. Hal yang ketiga, cirinya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, ya. Semua orang yang berlindung kepada Tuhan, atau semua orang yang mengandalkan Tuhan, ya, akan bersuka cita, firman Tuhan katakan. Mengapa? Karena hidupnya diberkati dan dipagari oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Biarlah dalam hari-hari hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan hidup saudara, andalkan Tuhan, ya. Selalu berharap kepada Tuhan,
Dan firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus tidaklah mengecewakan. Ya, oleh karena itu biarlah kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Apapun masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi, karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, Dia siap menolong hidupmu dan jawaban doamu akan dijawab oleh Tuhan pada waktunya. Ya, tetaplah bertekun dalam iman, tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, bahwa kami boleh menyadari bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang benar, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya selalu ingin rindu bersekutu dengan Tuhan, yang hidupnya mentaati firman-Mu Tuhan. Dia bukan hanya diberkati oleh Tuhan, namun Engkau juga memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau Engkau mendapati ada di dalam hidup kami bagian hidup kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami ingin terus berjalan di dalam ketaatan pada firman-Mu. Kami ingin hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kami selalu mendapatkan penyertaan Tuhan, senantiasa diberkati dan disertai oleh-Mu, senantiasa dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Karena siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami hanya bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami boleh mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hari-hari yang kami lalui. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan. Penyertaan anugerah kasih setia Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami yang saat ini dalam mengalami kesulitan karena geopolitik dunia yang dilanda peperangan yang berakibat kepada ekonomi negara kami ya Tuhan. Kiranya dijauhkan daripada krisis ekonomi ya Tuhan. Berikan hikmat bagi khususnya Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri-menteri yang membantunya dalam mengatasi krisis ekonomi dunia ini yang melanda seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat anggota DPR, MPR, semua anggota kepolisian, TNI, Polri. Biarlah bangsa kami tetap bersatu. Demikian juga legislatif, eksekutif, yudikatif Tuhan. Semua boleh bersatu sehingga bangsa kami adalah bangsa yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, jika engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.